Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 November tahun 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Untuk perhatian. Siap! Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Barisan disiapkan. Siap! Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Tegak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 November 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
tanpa diikuti peserta upacara dan pembacaan Panca Prasatya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, untuk seluruh ASN dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan RI di luar negeri. Momentum ulang tahun ke-52 tahun ini, marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan dan menguatkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini untuk mengembangkan birokrasi Indonesia
yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga, perkuat meritokrasi. Semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta pada pengurus Korpi, yang rata-rata ini para sekjen, sesmen, sekda, bisa menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia semakin baik. Meritokrasi berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi. Saya ingin sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, provinsi, kabupaten, atau pindah kementerian, pindah kabupaten, maupun pindah provinsi. Tujuan meritokrasi ini adalah untuk 1. Merekrut ASN profesional, 2. Mengembangkan kompetensi ASN, 3. Kepastian karir ASN, 4. Perlindungan karir ASN, dan 5. Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien. 6. Penghargaan untuk memotivasi ASN. Keempat, jaga netralitas dan perkokoh persatuan bangsa. Ada bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpi ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpi. Tahun 2024 akan ada proses demokratisasi terbesar di dunia yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur serta wakil gubernur, 514 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ini adalah proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpi sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netralitas dan tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen pemerintah melakukan reformasi pengelolaan kesejahteraan ASN. Sebagai aset bangsa, ASN berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Kesejahteraan ini tentu harus diiringi oleh optimalnya kinerja ASN. Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary system. Dan saya juga mengajak pengurus Korpi untuk turut berperan dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om.
wibawa